prospek peternakan kambing domba di Indonesia itu selama di negeri ini, mohon maaf ini program KB-nya belum berhasil, itu pasti kambing domba pasti laku. Nah, ada orang akikah, ada orang hajatan, ada orang pesta, ada orang nanti untuk kurban segala macam. Semakin penduduk di Indonesia tambah banyak, tidak pernah akan surut untuk peluang usaha ternak kambing dan domba. Halo sahabat ternak Indonesia, salam kenal, saya Bayu 786 Jogja. Saya kandangnya ada di Jalan Budian, Sumber Harum, Moyo dan Sleman, Yogyakarta. Ini saya peternak kambing dan domba. Saya mulai ternak jalan tahun ke-6. Awalnya saya cuma pelihara sekitar 20 ekor. Sekarang berkembang biak jadi sekitar hampir 500-an ekor. Saya di sini fokus untuk breeding kambing dan domba. Jadi pengembang biakan kambing dan domba. Sebelum terjun di dunia peternakan kambing dan domba, saya awalnya dulu kerja di Jakarta. Saya kerja di distro, itu bisnisnya anak-anak muda, anak-anak gaul, jual pakaian anak-anak muda. Terus saya memutuskan pulang kampung ke Jogja untuk mulai usaha ternak kambing dan domba. Saya memutuskan untuk beternak kambing dan domba. Saya pikir generasi saya, seangkatan saya, di atas saya, bahkan adik-adik generasi saya itu di daerah sini mayoritas hijrah ke kota besar semua, sehingga yang ada di kampung itu isinya orang-orang tua. Nah, saya pikir ketika kalau saya memutuskan ternak di kampung itu saya akan sedikit saing. Nah, setelah saya jalani ternyata memang saingnya tidak begitu banyak, terkhususnya untuk ternak kambing dan domba ini, karena memang generasi saya mayoritas itu bekerja kantoran. Untuk bekerja yang informal seperti saya ini, ternak kambing dan domba sangat minim. Saya pikir itu sebuah peluang usaha bagi saya. Nah, kenapa kok tidak? Nah, akhirnya saya putuskan untuk merintis usaha ini, dan tentu saja memang tidak langsung bisa jalan. Saya tahun kedua ongkos belajarnya agak banyak. Saya ongkos belajarnya sekitar 150 juta, ongkos belajarnya. Ongkos salah itu duit tabungan habis selama kerja di Jakarta. Tapi karena support dari beberapa peternak senior, saya berusaha bangkit dan sampai sekarang usahanya jalan berkembang, bisa untuk jalan sumber rezeki banyak orang. Saya di 78 Farm Jogja ini, saya fokus untuk breeding kambing dan domba. Saya punya 13 jenis kambing dan domba. Saya memang jatuh cinta untuk usaha breeding, pengembang biakan. Padahal di kalangan peternak kambing domba, usaha breeding ini kurang begitu diminati. Salah satu faktornya adalah karena durasi bisnisnya lama, bukan bisnis cepat, tidak seperti penggemukan. Tapi karena saya sudah terlanjur cinta, akhirnya ya saya fokuskan ke breeding. Yang saya kembang biakan di sini ada kalau jenis domba itu ada domba merino, domba merino, domba wonosobo atau dombos, kemudian domba garut, domba ekor gemuk, domba ekor tipis. Kalau untuk jenis kambing ada kambing peranakan etawa, ada 3 kelas, kelas kontes, kelas breeding, dan kelas pedaging. Terus ada lagi untuk pedagingnya, jenis kambing pedaging, saya ada kambing prosbur, kemudian saya kawinkan dengan Jawa Randu sama PE pedaging. Terus untuk susunya saya ada jantan sanen, kemudian betinanya ada sapera, terus ada lagi kambing kacang, terus ada juga kambing feral, kambing liarnya Australia. Ada lagi satu yang sebentar lagi akan tren, itu Nigerian Dwarf, kambing yang kecil-kecil untuk hobi.
Alasan saya memilih jalur breeding selain karena cinta, selain karena memang passionnya saya di breeding, saya pikir ketika banyak peternak itu tidak suka breeding, saya punya sedikit celah di sana, punya sedikit kesempatan di sana untuk jadi produsen cempe, produsen anak kambing, anak domba. Nah, peluangnya memang besar sekali, tapi tantangannya juga sungguh sangat luar biasa sekali. Karena mayoritas teman-teman pelaku usaha ternak kambing domba, mereka sukanya ambil jalur yang penggemukan. Kalau tidak penggemukan ya jalurnya jalur kuliner. Nah, perbandingan antara pemain breeding, pemain fattening dan pemain kuliner ini beda jauh. Jumlah pemain breedingnya ini dari tahun ke tahun pertambahannya tidak banyak, pertambahannya minim, karena yaitu bisnisnya lama, tapi hasilnya selalu dicari orang, karena divisi penggemuan itu tidak akan jalan kalau tidak ada divisi breeding, apalagi divisi kuliner tidak akan jalan kalau nggak ada yang breeding. Nah, sementara ini yang pada digemukkan teman-teman pemain fattening dan dikonsumsi masuk dunia kuliner itu hasil breeding peternak-peternak tradisional, peternak-peternak yang memang jumlah indukannya tidak banyak, metodenya pun tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, saya di sini memutuskan untuk breeding, polanya pun sebenarnya pola tradisional, hanya saya upgrade sedikit. Saya sedia banyak stok pakan hijauan. Terus kemudian untuk proses perkawinannya satu jantan saya kawinkan dengan banyak betina. Itu berlaku untuk kambing dan domba apa saja. Harapannya adalah nanti akan menghasilkan anak-anak kambing domba yang memang masuk kualifikasi untuk penggemukan atau masuk kualifikasi untuk produksi susu atau untuk seni kontes. Kalau di sini saya memang tidak kalau untuk domba, khususnya domba Garut, saya tidak bermain untuk yang adu. Jadi khusus untuk domba Garut, saya ngambilnya segmen pejantan domba Garut tanduk besar, saya kawinkan dengan domba-domba lokal, sehingga nanti anak-anaknya akan menghasilkan anak-anak yang bagus, bodinya bagus, plus tanduknya besar, seperti itu. Untuk sistem pemeliharaan di 78 Farm Jogja, di kandang saya ini, saya mulai mengandalkan pakan hijauan. Jadi saya ada kewajiban untuk selalu menanam. Saya memang polanya balik lagi ke pola ternak simbah-simbah zaman dulu, yaitu mayoritas pakan hijauan. Nah, ini bagi beberapa kalangan peternak breeding, ini memang hal yang tidak disukai karena nanti harus nanam, ngarit segala macam. Padahal kalau kita lihat banyak iklan-iklan yang berseliweran, ya kan, sangat asik kalau lihat iklan ternak tanpa ngarit, tanpa angon. Kalau saya kebalikannya, ternak harus ngarit dan kalau bisa angon. Loh, kenapa kok angon? Lihat dulu zaman Nabi juga pedusnya kambingnya pada diangon dan sehat-sehat. Nah, karena saya ini pelaku usaha breeding, saya berusaha meminimalkan untuk biaya operasional dengan menanam banyak varian pakan hijauan. Pakannya tidak hanya hijauan, tapi sudah 95% hijauan untuk di sini. Ada pakan tambahan berupa konsentrat, premix segala macam, tapi itu hanya untuk pelengkap. Saya pakan hijauannya karena saya pelihara kambing domba, saya ya nanam legum atau ramban-rambanan dan nanam aneka jenis pakan rumput. Jadi itu nanti saya mix, saya kasih ke kambing domba. Kalau di sini domba pun saya kasih legum atau saya kasih ramban. Ini jarang sekali diberlakukan bagi teman-teman peternak di, mohon maaf, di kampung atau di bukit. Karena rata-rata kalau domba hanya dikasih jenis rumput. Kalau di sini ya kalau ada ramban-ramban, rumput-rumput, pokoknya nggak pilih-pilih. Semua mau kambing dombanya. Nah, dengan metode itu harapan saya nanti asupan gizinya akan terpenuhi, pakaiannya natural, umur ternaknya jadi panjang. Jadi tujuan saya untuk
selalu bisa memproduksi cempe itu bisa terwujud. Metode ini sudah saya berlakukan sekitar 2,5 tahun. Saya memang mempunyai hobi saat ini. Hobinya saya nanam pakan. Saya lahannya nggak banyak, tapi saya usahakan untuk selalu sewa. Saya punya target sekian bulan sekali harus sewa lahan, saya tanami pakan, sewa lahan, saya tanami pakan. Lahan yang saya tanami pakan pun tidak murni hanya sekedar pakan saja, tidak hanya sekedar pakan kambing domba, tapi saya selipin aneka tanaman produktif, misalnya pisang, terus pepaya, terus tanaman-tanaman empon-empon, jahe, kunyit, segala macam. Harapan saya nanti tahun depan itu sudah bisa produksi pakan kambing, produksi tanaman-tanaman produktif lainnya. Karena daun-daun untuk tanaman produktif lainnya itu pun bisa untuk pakan kambing. Konsep saya adalah pakan hijauan yang tidak bisa diberikan kepada ternak. Daun-daun yang tidak bisa diberikan kepada ternak itu hanya daun pintu, daun jendela, daun telinga, dan daun muda. Wah, ini bahaya kalau daun muda ya. Daun muda ini khususnya bagi pemiliknya jangan ya kan. Daun muda bagi ternak pun kadang-kadang juga agak sedikit membahayakan, terkhusus di momen seperti ini banyak karena kandungan airnya terlalu banyak. Jadi kalau pas ngarit atau cari pakan dapat banyak daun muda, pasti kita campur. Kita perlakuannya ngarit itu pasti kita layukan. Semua jenis pakan hijauan wajib dilayukan. Wajib dilayukan pertama untuk menurunkan kadar air, kedua untuk mengurangi racun yang ada di dalam kandungan setiap daun. Konsep seperti itulah yang kami jalankan. Kami berharap dengan konsep natural ini bisa survive, dan 1 tahun ini pun kami tidak kewalahan untuk pemberian pakan hijauan. Memang berat memulainya, memang berat merawatnya, tapi hasil endingnya membahagiakan bagi kami. Di 78 Farm Jogja saat ini kurang lebih ada sekitar 500 ekor. Itu 80% isinya indukan. Sisanya cempe-cempe, karena cempenya keluar masuk terus, indukannya jarang keluar karena memang kita pertahankan. Kalau cempe betina itu kita tahan karena akan kita jadikan aset berikutnya. Nah, untuk pejantannya kita tidak banyak, karena satu pejantan misalnya untuk domba itu bisa saya kawinkan satu jantan 50 betina. Kalau untuk kambing satu jantan bisa 20 sampai 25 betina. Nah, banyak komentar yang bilang wah terlalu memaksa atau gimana gitu, tapi itu efektif asal pakannya itu natural, perawatannya bagus, nggak masalah. Saya koloni 2 bulan atau 3 siklus lah saya koloninya. Nah, kru yang kerja di sini untuk khusus di kandang dan cari pakan itu ada 6 orang. Ada kru tambahan itu khusus untuk merawat lahan, terus kru khusus untuk nanti ngurusi ternaknya sendiri itu ada 1 orang khusus untuk memperhatikan tiap saat ternaknya. Untuk prospek ternak kambing domba itu sangat sering ditanyakan kepada saya dan teman-teman peternak. Saya selalu jawabnya agak selengean ya. Saya kalau selalu ditanya seperti itu, saya tanya balik, jawabannya mau yang serius atau enggak. Kalau yang serius saya selalu jawab seperti ini. Ini mohon maaf sebelumnya ya, prospek peternakan kambing domba di Indonesia itu selama di negeri ini, mohon maaf ini program KB-nya belum berhasil, itu pasti kambing domba pasti laku. Nah, ada orang akikah, ada orang hajatan, ada orang pesta, ada orang nanti untuk kurban segala macam. Semakin penduduk di Indonesia tambah banyak, tidak pernah akan surut untuk peluang usaha ternak kambing dan domba. Hanya saja tidak boleh ditelan mentah-mentah. Artinya bagi yang mau memulai tidak boleh langsung terjun total ke ternak kambing domba, duitnya dimasukin semua, jangan. Semua harus step by step, semua harus tertata, semua harus mengedepankan akal sehat dibandingkan ambisinya. Ambisinya mohon diparkir paling belakang, yang dikedepankan akal sehatnya. Karena mau beternak kambing domba itu sebenarnya hal mudah, tapi ketika dilakukan sangat
sulit. Yang paling sulit itu adalah menekan ambisi kita. Itu sangat sulit. Rata-rata calon peternak baru bikin kandang, tiba-tiba bikin kandang besar, terus kemudian terobsesi, wah aku pengen ternak yang jenis ini, jenis ini, jenis ini. Kemudian beli banyak. Ketika beli banyak, 2-3 bulan pertama masih senyum-senyum. Masuk bulan keempat berikutnya sudah mulai pusing. Mulai pusingnya karena cari pakannya kok susah. Mau beli pakan kok nggak ada yang murah. Akhirnya bukalah internet segala macam, ngetiknya yang aneh-aneh, ketemunya yang aneh-aneh. Yang terjadi nanti akan terjadi penurunan usahanya. Karena yaitu untuk ngongkosi ambisinya itu terlalu mahal. Yang benar menurut versi kami itu beternaknya step by step. Pertama ilmunya, kemudian siapkan pakannya, kemudian baru bikin kandang, baru masukin ternak, yang terakhir siapkan marketingnya. Jadi jumlah berapa yang mau dipelihara itu disesuaikan dengan kemampuan stok pakan kita untuk sekian waktu. Bukan tiba-tiba mendatangkan ternak terus baru ribut cari pakan. Wah itu nanti pusing. Mohon maaf, itu yang sering terjadi, ubahnya nambah banyak. Nah, saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalami. Saya mengalami yang namanya bikin pakan yang dengan metode seperti itulah. Saya mengalami dibully orang karena nanem-nanem lah gitu. Semua harus kuat mentalnya. Nah, supaya tetap survive, mulailah tahap demi tahap. Ilmunya dikuatin dulu dan jangan pernah merasa cukup hanya mencari informasi dari internet, baik itu dari Google, medsos segala macam. Ah cukup, aku lihat ini aja cukup. Tidak pernah cukup, karena yang paling benar itu silaturahmi ke peternak-peternak yang memang ternaknya sudah lama. Memang masing-masing peternak ilmunya beda-beda. Ilmu yang saya terapkan seperti ini hanya dilakoni oleh beberapa peternak saja kok, karena susah. Ngarit, nanem itu susah. Tapi rata-rata yang ngikutin memang pemain-pemain yang besar-besar, lahan-lahannya luas-luas, duitnya agak tebel-tebel gitu. Mereka ternyata iya seperti ini. Karena prinsip kami sebisa mungkin hasil dari ternak kambing domba itu tidak hanya jualan ternak. Kalau sudut pandangnya income-nya hanya dari jualan ternak, maka nanti pemikirannya dan pengambilan keputusannya akan sempit, pasti akan sempit terus. Wah, nanti gampang mengeluh. Wah, bulan ini kena corona, nggak bisa jualan kambing, mau kirim ke sana kena lockdown segala macam. Nah, itu terlalu sempit. Tapi kalau kita menciptakan banyak sumber income, entah itu dari kita tanam-tanam, tanaman-tanaman produktif lainnya, terus kita nanti ada pengembangan yang usaha yang masih ada hubungannya dengan pertanian dan peternakan, itu kita tidak pernah akan kehabisan sumber income. Walaupun sumber income-nya memang ada yang besar, ada yang kecil, tapi ada terus. Nah, inilah salah satu hasil dari metode lama, metode simba-simba, metode jadul. Karena simba-simba itu mempunyai kebiasaan kalau mau ke lahan ngarit, mereka pasti membawa bibit tanaman dan membawa pupuk. Jadi ke lahan itu mupuk, nanem, terus pulangnya membawa pakan. Itu dilakukan terus. Nah, bagi zaman sekarang itu sudah tidak disukai. Wah, kalau bisa ternak kambing ya pakan beli segala macam. Pakan beli segala macam ada untungnya, ada. Tapi berlaku menurut kami loh, berlaku bagi mereka yang sudah expert. Berlaku bagi mereka yang memang sudah melampaui waktu 5 tahun ke atas ternak kambing domba, karena mereka sudah tahu sumber pakan yang berkualitas tapi harganya agak miring. Mereka punya langganan supplier yang boleh bayar mundur. Mereka dapat supplier kambing dombanya memang yang berkualitas. Jaringan pemasarannya pun mereka sudah jadi segala macam. Bagi pemula kalau mau ngikutin mereka, mohon maaf, berat. Mohon maaf, saya nggak nakut-nakutin ya, soalnya semua pilihan ya, semua pilihan. Banyak teman-teman saya yang metodenya tidak sama dengan saya, berhasil banyak. Tapi ya seperti yang saya sebutkan tadi, memang mereka sudah expert. Ada juga yang sama seperti saya, sukses banyak, tapi memang durasi waktunya lebih lama, seperti itu. Kalau suka dukanya ternak kambing domba, itu sukanya ya kalau misalnya ada yang lahiran, ada yang pertumbuhannya bagus,
lakunya harga bagus, kemudian tiba-tiba mendapat, kalau seperti kami tiba-tiba mendapatkan pakan hijauan yang gratis gitu. Nah itu sukanya. Kalau dukanya ya misalnya ada yang mati, ada yang sakit gak sembuh-sembuh, atau tiba-tiba kena penyakit yang menular, misalnya gatel, terus kemudian kayak gudeg atau sakit mata, pink eye segala macam. Nah itu suka dukanya seperti itu. Nah tapi memang kita tidak boleh terlalu suka dan tidak boleh terlalu terpuruk. Wah ketika kita tiba-tiba kasih pakan hijauan kok ada yang mati segala macam terus kita terpuruk, jangan. Kita harus selalu bisa bangkit karena energi peternak itu nanti nyebrang kepada ternaknya. Itu yang kami yakini. Kalau energi kita itu selalu positif, ternaknya akan happy. Karena kita wajib menciptakan ternak kambing domba itu ternaknya happy. Kalau nggak happy, nyuwun sewu, rasanya tuh kurang maksimal gitu. Itu yang ilmu kami pakai seperti itu, suka dukanya. Oke, seperti itu uraian kami. Terima kasih rekan-rekan peternak dan calon peternak di Indonesia. Apabila pengen kontak kami, bisa ngontak nanti di bawah ini ada kontaknya. Terima kasih sudah berkenan nonton video ini. Kami berharap semakin banyak bermunculan peternak kambing domba di Indonesia, karena peternak kambing domba di Indonesia itu tidak pernah minta pekerjaan kepada pemerintah, tapi selalu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Semangat peternak!